Berikutnya saya mau nanya, kalau kita mau melakukan salat istikharah, apakah harus salat tahajud dulu atau tidak? Kemudian setelah itu apakah ada salat witir? Salat istikharah tidak ada hubungan dengan salat tahajud, tidak ada hubungan dengan witir. Kapanpun boleh kita lakukan kalau kita punya kepentingan. Kita punya antara dua atau lebih kepentingan kita tidak tahu mana yang terbaik. Seorang pegawai ditawarkan dua jabatan, apa pilih A atau B? Kita nggak tahu, tanya pada Allah. Kita punya anak gadis sekaligus dilamar orang, ada dua orang melamar, kita nggak tahu mana yang kita pilih. Itu disuruh kita istikharah. Istikharah, minta pada Allah, minta petunjuk, dinampakkan kita mana yang terbaik. Biasa dilakukan di larut malam biasa. Insya Allah Allah menampakkan dari goresan hati ataupun dalam mimpi, insya Allah boleh dilakukan. Demikian. Berikutnya adalah hukum urung ijab kabul dalam keadaan kali doa apa boleh kita baca sebagai tambahan di waktu sujud? Ini dari Ibu Ani di Lunga. Dalam sujud dan salat, ini sudah pernah saya katakan berapa kali di sini. Seorang hamba paling dekat dengan Allah, kata hadis qudsi, adalah sewaktu dalam sujud. Silakan minta, kata Allah, aku akan mengabulkannya. Aku akan menerima, mengijabahkan doanya. Rasulullah banyak sekali doa-doa dalam sujud beliau selain subhanallah a'la wa bihamdi dibaca. Antara lain, ya, yang sangat sering sekali dibaca Rasulullah, Allahumma dzambi kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu yang sering dibaca oleh Rasulullah. Kalau kita artikan, ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, baik yang besar, yang kecil, yang telah lalu, yang akan datang, yang nampak jelas dan yang tersembunyi. Kita minta dalam sujud kita, semoga Allah mengampuni dosa kita. Kemudian ada seseorang yang mempelintir, ya, merubah kalimat saya pada malam Rabu yang lalu. Yaitu ada bertanya waktu itu tentang apakah ada qadha salat. Nah, saya sudah menjawab waktu itu bahwa masalah qadha salat ini itu keempat mazhab mengatakan ada. Itu ada pertanyaan seseorang di Sibrih waktu itu. 4 mazhab mengatakan ada, namun ulama yang non mazhab mengatakan tidak ada hadis, tidak ada ayat tentang perintah qadha salat. Itu dipakai hukum qiyas, analogi oleh para ulama 4 mazhab. Namun ulama non mazhab mengatakan qadha salat itu tidak ada, tapi diganti dengan berbanyak salat sunat dengan hadis-hadis yang saya baca. Dilabah lagi firman Allah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu merupakan kepada setiap muslim mukmin waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi waktu hari ini tidak boleh dibawa untuk hari yang lain. Nah, demikian sudah saya jawab. Namun diputar kalimat saya. Apa kalimatnya? Penjelasan Tengku Beklam berarti sesuai dengan kamu puput di kampung mubayu fidyah solat. Karena bamput boh mazhab nak puput fidyah solat. Kan diputar kalimat saya ini bahaya. Menyampaikan maksudnya. Saya pertegas ini. Keempat mazhab mengatakan tidak ada fidyah solat. Yang ada qadha salat. Saya pertegas ini. Keempat mazhab, kitab manapun tidak menyebutkan ada fidyah salat. Mungkin yang ada di kitab Fathul Mu'in dan kitab I'anul Talibin menjelaskan bagaimana perbuatan seorang ulama pengikut Syafi'i namanya Imam Subki. Bahkan Fathul Mu'in menyebutkan
Tanbih halaman 3 saya baca. Man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda anhu wa la tufda. Siapa saja yang meninggal dan ada ketinggalan salat wajib, tidak mungkin diqadha oleh orang lain, tidak mungkin diganti dengan fidyah. Tegas itu. Kata pengarang kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari, murid dari Al-Haytami. Sangat tegas itu. Tapi di ujungnya memang disebut wa fa'alahu Imam Subki li ba'di aqaribi. Pernah Imam Subki melakukan sebahagian untuk keluarganya, tapi bukan Imam Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Hambali. Mereka mengatakan tidak ada. Jauh antara Imam Syafi'i dengan Imam Subki, tahu 670 tahun. Bukan murid dari Syafi'i Imam Subki. Saya periksa silsilahnya. Jadi saya ulang, keempat mazhab mengatakan tidak ada. Sehingga dikumpulkan satu kalimat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Apa yang ditulis? Kalimat yang sangat jelas. Wa ajma'u, yani al-a'immah arba'ah ajma'u anna as-salata minal furudil lati la tasihhu fiha an-niyabah bi nafsin wala bimal. Saya berkeras ini. Jadi putar kalimat saya ini sengaja. Sepakat empat mazhab. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Rahman, ini pengikut Syafi'i, orang Syria, Damaskus, Damsyiki, orang Damaskus. Saya ulangi, sepakat imam mazhab bahwa salat itu kewajiban kepada kaum muslimin, furud tadi, kewajiban pada setiap muslimin, tidak sah diganti oleh orang lain, tidak sah diganti dengan harta. Kalau sah jangan salat lagi kita. Ya ganti orang lain nanti. Simpan harta, simpan beras berkarung-karung, nanti bayar. Tidak ada tuntunan demikian, berkeras mungkin saya. Karena diputar kalimat saya bersangkutan. Ini salah besar. Saya tidak pernah mengatakan demikian. Saya hanya mengatakan qadha salat pendapat empat ulama ada, tapi non-ulama mengatakan tidak ada dengan berbagai alasan dalil. Tidak pernah saya mengatakan empat mazhab mengatakan fidyah salat tidak ada. Tidak pernah saya katakan itu. Demikian, mungkin maaf agak tinggi nada saya terakhir karena disalahkan kalimat saya. Begitulah. Mudah-mudahan saya tidak marah, saya memaafkan bersangkutan. InsyaAllah kita bertemu kembali pada malam Rabu akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.